Para pemirsa yang budiman, sesudah kita menjelaskan beberapa poin ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hal itu untuk kita tunaikan dan bertujuan untuk kesucian jiwa seseorang, maka kita tiba pada salah satu dari rukun Islam yang merupakan puncak dan kesempurnaan dari rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji. Setiap muslim punya niat dan cita-cita kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki dan kesehatan untuk dapat menunaikan ibadah yang mulia itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Faman faradha fihinnal hajj. Maka barang siapa yang telah menetapkan di dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka janganlah sekali-kali ia melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak melakukan kefasikan, tidak berbantah-bantahan selama menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian, apa yang menjadi tujuan ibadah sesungguhnya secara substansi adalah memastikan bahwa jamaah haji itu benar-benar memastikan dirinya, hatinya bersih dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Hal ini menunjukkan sekali lagi bahwa ibadah haji bertujuan untuk kesucian jiwa seseorang. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika kita membuka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya di sana kita akan menjumpai bukti bahwa betapa ibadah yang kita lakukan bertujuan untuk kesucian hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Setiap hamba apabila melakukan satu dosa, maka akan tertulis satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfar suqila qalbuh. Apabila ia meninggalkan dosa itu, menyesali dosa itu, seraya beristighfar memohon ampun kepada Allah, niscaya hatinya kembali bersih. Wa in 'ada, tapi apabila orang tersebut kembali melakukan dosa yang sama berulang-ulang, zida fiha, maka titik hitam itu pun akan terus bertambah, hatta ta'luwa ala qalbi, sampai hatinya itu tertutup dengan warna hitam. Fahuwarran, dan itulah penutup yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa yang mereka lakukan itulah yang menjadikan hati mereka tertutup. Wa na'udzubillah. Sungguh dalam realitas kehidupan kita sehari-hari dengan sejumlah dinamika yang kita lakukan, kita tidak dapat mempertahankan iman dalam waktu yang lama. Sekali waktu kita punya semangat yang luar biasa, dalam kesempatan yang lain kita pun loyo, sehingga membutuhkan sensitivitas hati, dan itu bersumber dari kesuciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfil abdi. Sesungguhnya iman itu lusuh pada hati seseorang sebagaimana lusuhnya pakaian apabila dipakai terus-menerus. Fajaddidu imanakum fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah memperbaharui iman di dalam hatimu. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kesucian hati kepada kita semua. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, kata-kata yang kita ucapkan, semua itu adalah merupakan cerminan di dalam hati. Karena sesungguhnya Allah memberikan penilaian terhadap hati setiap orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dan menilai pada fisik kamu. Wala ila suwarikum. Allah juga tidak memandang dan menilai pada
bentuk wajah dan rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Sesungguhnya dalam setiap fisik, dalam setiap jasad seseorang terdapat segumpal daging, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua organ tubuh yang lain dipandang baik. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuh yang lain pun akan dinilai jelek ataupun buruk. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging adalah hati. Karena itu kita berkewajiban untuk senantiasa melakukan evaluasi sejauh mana upaya kita untuk memastikan agar semua ibadah dan amal saleh yang kita lakukan bertujuan untuk kesucian hati. Sebab hanya dengan kesucian hati maka kita akan merasa tenang, kita akan bahagia, kita akan memiliki semangat yang luar biasa dalam melakukan produktivitas amal yang luar biasa. Demikian pula kita dapat menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana wujud kesucian hati seseorang dalam upaya menciptakan kedamaian di dalam kehidupan dan interaksi sosial dapat kita saksikan pada segmen berikut ini.